Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Performa Mehdi Taremi yang meyakinkan di awal musim menjadi hal yang sangat positif bagi Inter Milan terkait kedalaman di lini serang mereka. Hal ini disorot oleh Gazzetta dello Sport via FC Inter News bahwa performa menjanjikan Taremi membuat pelatih Inter Simone Inzaghi tidak terlalu risau dengan absennya striker utama Lautaro Martinez atau Marcus Thuram. Pemain internasional Iran itu didatangkan pada musim panas ini bukan hanya sekedar menjadi opsi cadangan. Sebaliknya, Inter menginginkan Taremi menjadi pemain yang benar-benar bisa diandalkan sebagai starter di lini serang. Mantan penyerang Porto itu dimaksudkan untuk mengisi peran yang sama dalam skuad seperti yang dilakukan Edin Dzeko saat masih di Inter. Tentu saja, masuk ke dalam starting 11 secara reguler tidak akan pernah mudah bagi Taremi. Inter memiliki kemitraan penyerang utama yang jelas sejak musim lalu. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram merupakan duet yang telah terbukti efektif. Namun kenyataannya keduanya tidak dapat terus menjadi starter di semua pertandingan Inter. Mereka butuh istirahat terutama di saat jadwal yang padat atau absen karena cedera. Oleh karena itu, kedatangan Taremi diharapkan dapat membuat lini serang mereka tidak mengalami penurunan kualitas di saat salah satu dari Lautaro Martinez atau Thuram absen. Taremi mendapatkan kesempatan pertamanya menjadi starter pada akhir pekan lalu melawan Lecce, menyusul cedera yang dialami kapten tim Lautaro Martinez. Taremi ikut berkontribusi atas gol pembuka yang dicetak Matteo Darmian, dan secara keseluruhan, ia mampu menyatukan serangan Nerazzurri. Ini adalah respon yang diinginkan pelatih Inter Simone Inzaghi saat kaptennya absen. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez belum bisa dipastikan tampil melawan Atalanta pada laga pekan ketiga Serie A 2024-2025 akhir pekan ini. Hal itu dikarenakan Lautaro belum benar-benar pulih dari cedera otot aduktor yang dialaminya. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Inter News bahwa striker berusia 27 tahun itu diragukan tampil melawan Atalanta pada Sabtu 31 Agustus 2024. Kondisinya memang telah membaik dibandingkan dengan hari Jumat, namun masih belum 100%. Hari Rabu akan menjadi saat yang sangat penting untuk menentukan apakah Lautaro bisa tampil melawan Atalanta. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu menjadi pemain yang paling tepat sasaran dalam mengeksekusi penalti di 5 liga top Eropa. Hal ini disorot oleh media Italia FC Inter News di mana Calhanoglu belum pernah gagal mengeksekusi penalti dari 17 kali kesempatan selama berkarir di Serie A Italia. Gol terbaru yang ia cetak dari titik putih ketika Inter bersua Lecce dalam laga lanjutan Serie A pekan kedua kemarin 25 Agustus 2024 musim 2024-2025 di Stadio Giuseppe Meazza. Dengan tambahan satu gol tersebut, Calhanoglu kini telah mencetak 17 gol dari titik putih. Dalam 17 kesempatan, gelandang asal Turki ini belum pernah gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti. Selain itu, sejak musim lalu 2023-2024, Calhanoglu juga menjadi eksekutor penalti paling produktif di 5 liga top Eropa dengan membukukan 11 gol. Jumlah itu lebih banyak ketimbang gelandang serang Chelsea, Cole Palmer, yang berada di peringkat kedua dengan mencetak 9 gol dari titik putih.
AS Roma memimpikan perekrutan Davide Fratesi untuk memperkuat lini tengah mereka dan siap melakukan penjajakan dengan Inter Milan. Seperti dilansir Republika via FC Inter 1908 bahwa AS Roma siap mengajukan tawaran pertukaran pemain kepada Nerazzurri plus uang tunai untuk Fratesi. Roma bersedia melepas gelandang bertahan mereka Bryan Cristante ke Inter sebagai bagian dari kesepakatan Fratesi ditambah kompensasi finansial. Inter sendiri sejatinya tidak berniat menjual mantan gelandang Sassuolo tersebut, namun Giallorossi siap melakukan upaya maksimal untuk mewujudkan kepulangan Fratesi. Inter masih menyusun rincian akhir dari kesepakatan ganda dengan Independiente Rivadavia dan Talleres untuk Thomas Palacios dengan menaikkan biaya yang dijamin. Bek tersebut telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis kemarin, tetapi tanda tangan pada kontraknya masih belum dilakukan. Menurut Calcio Mercato, ada beberapa perubahan pada format transfer yang tetap menjadi paket keseluruhan senilai 11 juta euro. Perbedaannya adalah biaya yang dijamin akan naik dari 6 juta euro menjadi 7 juta euro, dengan sisanya dalam bentuk bonus dan tambahan terkait kinerja. Ini adalah situasi yang rumit karena pemain tersebut secara efektif dimiliki bersama oleh Independiente Rivadavia dan Talleres, sehingga kedua klub harus terlibat dalam setiap langkah prosesnya. Bek tengah ini berusia 21 tahun pada bulan April lalu dan lulusan Akademi Muda Talleres, tetapi bergabung dengan Independiente Rivadavia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian pada bulan Januari. Sesi bursa transfer musim panas akan segera berakhir, hampir seluruhnya dilewati oleh Nerazzurri yang juga masih berupaya menjual Joaquin Correa. Misi yang hingga saat ini gagal dilakukan dan kemudian pemain Argentina itu mulai September bisa benar-benar kembali menjadi opsi serangan Inter meski menjadi opsi terakhir Simone Inzaghi. Namun seperti yang ditulis Corriere dello Sport dan Tuttosport, 5 hari sebelum bel transfer terakhir, belum ada keputusan pasti. Meski kemungkinan pemutusan kontrak kini nampaknya sudah dikesampingkan. Dan jika tidak ada klub yang bersedia membayar biaya tebus 7 juta euro setidaknya dan mengeluarkan yakni 3,5 juta euro biaya gajinya, ia akan tetap di Nerazzurri sebagai striker kelima. Setidaknya sampai Januari atau kecuali ada sesuatu yang datang dari Arab Saudi yang jendela transfernya ditutup pada 6 September. Korea akan menjadi pilihan untuk Inzaghi bermain di Serie A dan Coppa Italia, tapi tidak di Liga Champions. Dia akan menjadi orang yang ditakdirkan untuk tetap berada di luar daftar UEFA.